Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek manajemen proyek pertama ini adalah pengenalan aplikasi Microsoft Project. Ya, sebelumnya sudah Ibu jelaskan pada saat perkuliahan. Ya, Ibu juga praktekkan langsung. Gitu. Tetapi Ibu akan membuat satu modul video, gitu ya. Tapi akan Ibu split per materi atau per subbab supaya memudahkan kalian untuk mengikuti tahapan demi tahapannya ya. Dan Ibu juga maunya memecah videonya itu menjadi sub-sub yang kecil supaya tidak terlalu durasinya tidak terlalu panjang seperti itu ya. Hari ini Ibu akan mengulang lagi pengenalan tentang aplikasi Microsoft Project ya. Mudah-mudahan ketika kalian melihat video ini gitu ya, kalian sudah menginstal aplikasinya ya di komputer kalian masing-masing gitu ya. Ibu akan share screen dulu. Ya. Kalau kita lihat nih di sini ya, materi Microsoft Project itu dimulai setelah UTS ya pada pertemuan ke-8. Ibu langsung aja ya. Di sini kita akan membuka dulu ya, aplikasi Microsoft Project. Sekilas tentang Microsoft Project ya. Mungkin ada beberapa aplikasi yang sudah familiar di kalian gitu ya. Yang bawaannya dari Microsoft itu kan banyak ya. Ada Word, ada Excel gitu ya, ada Access yang Word untuk mengolah kata, Excel untuk mengolah angka, PowerPoint untuk mengolah kata-kata. Mungkin Microsoft Project ini mungkin baru kalian dengar atau baru kalian lihat juga gitu ya, atau kalian dengar tapi kalian belum pernah lihat seperti itu. Ini ada tampilan awal Microsoft Project. Apa itu Microsoft Project? Kalau tadi Word itu untuk pengolah kata, Excel pengolah angka, PowerPoint untuk pengolah presentasi, Microsoft Project itu adalah alat bantu yang digunakan untuk keperluan pengelolaan atau manajemen proyek gitu ya. Nah, kan kata Ibu bilang, kalau misalnya mengerjakan sebuah proyek, kan proyek itu tidak tetap ya, itu artinya ada tanggal mulai sama tanggal selesai. Nah, tools ini bisa membantu kita dalam manajemennya gitu ya, dalam penjadwalannya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kalau sebelumnya mungkin secara tertulis, secara laporan, atau misalnya tanpa tools juga bisa. Tapi kalau tanpa tools, artinya gini, hal yang paling kecil aja. Tanggal mulai sampai tanggal selesai. Ketika misalnya ada sebuah proyek, saya membuat makalah. Mulainya tanggal 15. Misalnya ya, bagian yang saya, gitu, bab 1 sama bab 2, 3 hari. Berarti kan 15, itu manual kan, gitu. Ya oke lah kalau misalnya teks di dalam sebuah proyeknya itu cuma sedikit, durasinya juga cuma pendek. Oke, bisa kita pakai manual gitu ya, pakai Microsoft Word juga bisa. Tapi kalau misalnya banyak, itu akan memusingkan. Nah, dengan Microsoft Project ini ada semua untuk penyelesaian keperluan pengelolaan manajemen proyek. Gitu ya. Ada beberapa istilah ya yang akan Ibu jelaskan, mungkin yang berbeda dengan aplikasi Microsoft yang lainnya. Mungkin kalau dari Word ke PowerPoint ya kurang lebih sama lah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk proyek itu terkait dengan manajemen proyek, nah tampilannya seperti ini. Ada beberapa yang ingin Ibu jelaskan. Salah satunya yang pertama itu adalah di sini. Ini adalah text name. Ya. Apa ini? Ini tuh lembar kerja. Ya, lembar kerja yang nantinya berisi tentang rincian pekerjaan. Contohnya misalnya di sininya itu tadi kalau kata Ibu misalnya membuat makalah lah, taruhlah gitu ya, makalah. Kemudian di sini misalnya bab 1. Ya kan? Di sini misalnya bab 2.
3 dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini adalah durasi ya. Durasi itu apa? Durasi itu jangka waktu ya atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan ini, text name ini. Gitu. Ada di sini. Ada bisa di drop down ya 01. Nah, ini bisa ini hitungannya per hari ya. Gitu. Kemudian ada juga sebenarnya bisa hitungannya hari, jam gitu ya, menit. Cuma biasanya duration di sini dihitungnya per hari seperti itu. Oke. Kemudian ada juga di sini ada start sama finish. Start itu adalah untuk menyatakan tanggal dimulainya si proyek tersebut gitu ya, tanggal dimulai tersebut. Kemudian akhir juga untuk menyatakan di tanggal selesainya proyek tersebut. Nah, finish itu dia otomatis hitungannya itu adalah start ditambah duration. Taruhlah kalau misalnya ini 4 hari, lalu startnya kita mulai di hari Selasa tanggal 1 Juni, nah finishnya juga udah langsung otomatis. Nah, itulah gitu ya. Tapi kan bikin yang kayak gini, tabel gini bisa Bu di Microsoft Word ya bisa, cuma nggak ada sistem otomatis seperti ini gitu. Bu di Excel kan kita bisa Bu bikin ya, tapi kalau di Excel kita harus kita harus setting, artinya kita harus atur gitu ya. Ada kodenya gitu ya gitu, fungsinya gitu kalau di Excel kan kayak gitu. Tapi kalau di Microsoft Project kan tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini predecessor. Apa ini predecessor? Predecessor itu adalah hubungan yang dibutuhkan untuk untuk keterkaitan antara keterkaitan pekerjaan ya. Nantinya itu misalnya nih antara bab 1 sama bab 2 ada kaitannya enggak? Biasanya gitu. Bab 1 kan berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan masalah misalnya. Bab 2 itu studi pustaka. Nah, bisa nggak sih ngerjain dulu bab 2 tanpa bab 1-nya selesai, atau misalnya bisa nggak ngerjain bab 2 ya, tapi bab 1 juga udah dikerjain, tapi dia belum selesai, tapi udah dikerjain. Atau misalnya ngerjain bab 2, tapi bab 1 sama sekali belum dikerjain. Ya, aturan-aturan seperti itulah. Ya, jadi nanti itu ada di dalam predecessor. Kemudian ada lagi resource. Resource itu adalah sumber daya. Ya, nanti kita bisa memasukkan sumber daya yang material atau yang non material, gitu ya, orang atau misalnya barang seperti itu. Jadi kalau misalnya, nanti misalnya yang materialnya itu di dalam sumber dayanya itu di dalam satu anggota kelompok itu misalnya ada 5 orang ya, misalnya nih ada Husnul, kemudian ada Dastan, ada Taki dan sebagainya, sehingga nanti bisa tahu nih, ini yang ngerjainnya siapa, ini yang ngerjainnya siapa, itu di resource name itu nanti ada listnya nanti di sini siapa yang ngerjainnya gitu ya. Kemudian ada cost itu adalah untuk biaya yang dibutuhkan. Ya, kemudian ada Gantt chart. Apa itu Gantt chart nih? Gantt chart itu di sini. Kelihatan kan? Ketika di sini misalnya, dan tambah lagi misalnya ya. Nah, muncul kan? Ada grafik gini ya, batang. Ini grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang horizontal ini yang merepresentasikan si text name ini gitu ya. Nah, itu mungkin yang beberapa beberapa istilah gitu ya, masih banyak lagi tapi itu yang akan kita gunakan di beberapa modul ke depan seperti itu ya. Nah, kemudian yang harus kita ingat, yang harus kita atur itu kita kan harus menentukan tanggal proyek gitu ya. Di sini bisa di project, kemudian bisa ke project information. Gitu. Kita isi start date-nya, misalnya tadi Ibu sudah ngisinya tanggal 1. Nah, gitu ya. Kemudian oke. Nah, gitu. Ya, kemudian isi kolom text name tadi ya, ada beberapa contoh ya. Ini isi kolom text name, dia langsung diketik aja di sini ya. Pekerjaannya, list pekerjaannya langsung diketik.
Kalau edit pekerjaan, kita langsung misalnya bab 1 misalnya ini kan. Bab 1 itu misalnya ada pendahuluan. Misalnya contoh aja ini, udah tinggal diketik aja langsung di dalam kolomnya. Hapus juga sama ya, tinggal di apa namanya, delete texting seperti itu ya. Kemudian untuk menyisipkan apa namanya, text name di sini misalnya ya, insert text. Nah, di sini ada lagi misalnya bab 1 kayaknya mau dipecah deh. Kayaknya jadi bab 1 itu yang pendahuluan, kalau ini yang rumusan masalah misalnya kan gitu. Tergantung ya, ini tergantung kasusnya masing-masing gitu. Nah, kemudian ada lagi untuk mengganti judul kolom text name ini, misalnya di sini klik kanan, kita ganti file setting, di sini namanya misalnya ganti gitu ya, list, atau misalnya di sini daftar pekerjaan misalnya. Lalu oke. Jadi ganti di sini sesuai dengan kebutuhan lah ya. Kemudian kita mau mengelompokkan pekerjaan. Kan di dalam sebuah proyek itu ada pengelompokan ya. Contohnya ini untuk makalah, ya ada pengelompokan bab 1. Kan bab 1 juga ada bab 1 rumusan masalah, kemudian ada tujuan, kemudian bab 2 juga ada studi pustaka, bla 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 dan sebagainya. Kita kelompokkan lah taruhlah gitu bahwa si rumusan masalah ini adalah bagian dari bab 1 ini gitu ya. Kemudian di sini kita bikin lagi lah bab 2 misalnya. Bab 2-nya untuk misalnya studi pustaka contohnya lah gitu. Nah, kita kan mau mengelompokkan ya. Misalnya gini. Membuat makalah itu ya. Oke. Membuat makalah itu ini kita di blok dulu ya. Nah, ini tuh merupakan apa namanya inden. Jadi di dalam membuat makalah, masukin membuat makalah. Oh, bab 1 ini teh bagian dari ini. Kita masukin lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, bab 2 ini bagian dari bab 2 yang subteks yang ini. Kita masukin lagi. Oke, supaya kelihatan kita mau pakai outline penomoran misalnya. View nanti di format nanti diklik yang outline nomornya. Nah, kelihatan kan ada 1.1. Oh, ini 1.1.1. Jadi ini adalah turunannya dari 1.1 ini ya, seperti itu ya. Itu mungkin untuk modul pengenalan apa namanya Microsoft Project ya. Nah, untuk latihan ini, latihan yang pertama ya, kalian silakan membuat satu file Microsoft Project baru yang berisi daftar nama pekerjaan yang sudah kalian tambahkan durasinya ya. Kemudian kalian buat outline penomoran ini sesuai dengan daftar pekerjaannya, sesuai dengan studi kasusnya. Kalau ini kan Ibu kasusnya proyek membuat makalah. Silakan kalian mau proyek apapun itu, tapi diutamakan adalah proyek teknologi informasi. Ya, itu latihan dari video praktek pertama. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.